Hai, dengan saya Sarjana Psikologi. Ya, ini adalah video ketiga dari seri membuat website dengan WordPress. Pada video ketiga ini, saya hanya akan membahas persiapan yang akan kita lakukan sebelum mendesain website kita. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ya, sekedar informasi buat teman-teman yang ingin belajar membuat website dengan WordPress, saya sudah menyediakan playlist, jadi silahkan teman-teman bisa mengikuti secara urut. Jadi buat teman-teman yang belum pernah membuat website WordPress sama sekali, jadi bisa mengikutinya melalui playlist yang linknya saya sediakan di bawah ini. Langsung saja kita mulai materi kali ini. Jadi persiapan sebelum kita membuat web dengan WordPress. Ini adalah website kita. Setelah kemarin pada video kedua kita sudah install dengan menggunakan Softaculous di cPanel. Nah, tampilannya masih standar. Ini adalah tampilan dari template yang disediakan oleh WordPress, yaitu 2022 versi yang ada di WordPress versi 5.9. Nah, jadi sebelum kita melakukan perombakan pada tampilan desain ini, kita akan membuat mode under construction. Jadi ketika ada orang yang mengakses website kita, dia tidak bisa melihat aktivitas yang sedang kita lakukan tentang proses perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita pasang under construction. Caranya langsung saja kita ke dashboard WordPress. Teman-teman bisa mengakses di nama domain teman-teman /wp-admin, login. Lalu kita sudah masuk di dashboard. Kita langsung saja di plugin. Nah, kita add new. Kita ketik aja under construction atau under saja deh. Nah, di sini ada beberapa plugin yang muncul. Biasanya saya menggunakan under construction yang punya Web Factory Ltd. Karena pada dasarnya kita hanya ingin menampilkan tampilan under construction pada web WordPress kita. Oke, langsung saja sudah selesai proses instalasinya. Langsung saja kita aktifkan. Nah, ini sudah aktif plugin under construction kita. Selanjutnya kita langsung setting. Bisa langsung klik setting di sini atau di sidebar sebelah kiri setting, kita cari under construction. Nah, ini dia. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu main, design, content, access, dan support pro. Untuk mengaktifkannya kita cukup tinggal centang di bagian on off ini. Terus tampilan yang ingin kita tampilkan pada saat under construction bisa kita pilih di sini. Tapi karena kita menggunakan yang versi free, kita cari aja yang versi free. Nah, di sini kan ada yang ada badge di sebelah kanan atasnya ini biasanya dia itu premium. Jadi saya akan menggunakan yang matte designer yang sedang pusing nih ya. Langsung kita klik main on, save. Nah, jadi kalau kita akses website WordPress kita di akun yang login seperti ini kan statusnya kita login nih, karena kita masuk di dashboard. Status tampilannya sama seperti yang website yang sudah kita bikin ini. Tapi ketika diakses oleh akun lain yang tapi ketika diakses oleh guest orang lain, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini karena websitenya masih baru, belum ada konten, jadi belum terindeks juga, belum kita indeks di Google, jadi tidak terindeks ya. Nah, maka ketika orang lain mengakses, tampilannya akan seperti ini.
Nah, terus di sini ada teks, sorry we're doing some work on this on the site, thank you for bla bla bla. Ini kan. Jadi kita bisa merubah teks ini. Kita masuk lagi di bagian setting tadi. Di sini yaitu di bagian atas ini kita pilih konten. Multilingual support. Nggak ada masalah sih, bisa diaktifkan, bisa tidak. Tapi langsung saja. Tadi di sini judulnya, kalau kita lihat di sini judulnya Sarjana Psikologi WordPress is under construction. Bisa kita ganti kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, dalam tahap pembangunan. Nah, di sini headline-nya. Oke. Nah, ini ya, sorry we're doing some work on the site. Mohon maaf, web yang Anda kunjungi dalam masa pembangunan. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita save. Sudah. Terus di teks bagian bawah bisa kita ganti di jadi bagian apa? Tadi kan headline-nya judul tuh. Nah, sekarang kontennya bisa kita sampaikan. Misalnya terima kasih telah mengunjungi Sarjana Psikologi.com. Anda bisa kembali saat ini kami sedang melakukan beberapa pekerjaan. Anda bisa kunjungi kembali waktu. Langsung kita save. Nah, sekarang di sini sudah tampilan under construction sudah kita rubah, sudah siap. Jadi kalau dilihat di tampilan mobilenya, kalau di tampilan mobilnya akan seperti ini. Ya sederhana sih, tapi setidaknya ketika kita sedang melakukan perubahan di website kita, orang lain tidak melihat. Jadi sebelum kita membuat tampilan pada website kita akan membahas dulu bagian-bagian pada dashboard WordPress ini. Di sini yang pertama ini adalah kita perhatikan di sidebar sebelah kiri. Di sini ada dashboard. Ini menjelaskan mengenai versi, ya ini seperti yang kita lihat versi WordPress kita, tentang WordPress kita. Terus ini ada informasi mengenai website kita, site health status. Terus juga di sini ada menjelaskan ada berapa post di website kita, terus ada berapa page, komen, dan sebagainya. Nah, terus di bawahnya ada aktivitas, dan selanjutnya di sini ada quick draft. Terus di bawahnya lagi ada WordPress event dan news, informasi tentang WordPress. Nah, misalnya teman-teman ini hanya ingin menampilkan informasi tertentu, di atas, di kanan atas ada screen option. Kita bisa memilih informasi mana aja yang akan kita tampilkan di dashboard WordPress kita. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi lebih nggak terlalu rame misalnya kan. Selanjutnya di sebelah
kita kembali ke sidebar sebelah kiri, itu ada update. Di sini adalah informasi mengenai template WordPress dan plugin yang kita gunakan. Kita misalnya ada informasi mengenai update versi terbarunya, kita melakukan update di sini. Nah, selanjutnya di sini di sidebar sebelah kiri di sini ada post. Post ini ada pilihan all post, jadi untuk melihat semua posting yang ada yang pernah kita bikin. Terus di sini add new untuk membuat posting baru, kategori untuk membuat kategori post, dan tag untuk membuat informasi mengenai tag yang sudah kita bikin sama dengan kategori ya tadi. Nah, langsung saja kita lihat all post. Di sini kan masih ada hello world, itu dari default dari WordPress sendiri hello world karena belum ada post apapun. Jadi ketika kita install itu otomatis ada hello world. Nah, untuk membuat posting baru di WordPress kita cukup klik add new. Nah, di sini ada, kita bikin saja judul. Jadi maaf ini kita kembali mundur lagi. Jadi ketika untuk membuat posting baru kita langsung add new. Nah, di sini adalah tampilan dari posting saya. Mungkin teman-teman berbeda dengan dari WordPress teman-teman, karena saya menggunakan Classic Editor. Pada saat install WordPress di Softaculous, saya mengaktifkan plugin Classic Editor. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana membuat posting dengan menggunakan WordPress Editor. Jadi kita matikan dulu pluginnya, diaktif. Jadi kita akan melakukan akan memposting dengan dua metode. Nah, langsung saja kita ke posting. Di sini add new, kita ulang. Nah, ini adalah posting dari WordPress, dari default dari WordPress sendiri, yaitu Gutenberg atau WordPress Editor. Nah, kita akan bahas dulu ini cara membuat posting dengan menggunakan WordPress Editor. Yang pertama, membuat judul, add title. Ya, di sini adalah judul dari di sini untuk mengisi konten dari posting kita. Di sini ada tip ketik atau pilih blok. Nah, misalnya kalian ingin menampilkan dalam bentuk lain selain teks, kita langsung saja klik di sini. Di sini ada pilihan paragraf, image, heading, galeri, list, dan sebagainya. Nah, misalnya kita ingin membuat ingin memberikan image atau list atau quote, misalnya ya, kita klik aja quote, langsung baru ketik hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, di sini adalah quote. Nah, selanjutnya untuk membuat paragraf kita langsung saja klik di sini. Sebenarnya kita nggak harus pilih paragraf ya, tapi ini paragraf, kita langsung ketik di sini. Langsung kita masukkan teksnya. Saya sudah menyiapkan di contohnya saja. Nah, seperti ini ya tampilannya paragraf. Misalnya ini kita publish nih, publish. Nah, jika kita lihat di tampilan WordPress website kita di depan ini, nah, di sini judul posting baru, otomatis posting lama dia akan posisinya turun ke bawah. Ini hello world turun ke bawah, akan begitu seterusnya. Jadi nanti ada posting terbaru lagi, yang lama akan turun sampai dia hilang. Misalnya di sini maksimal ada 5, ya 5 saja yang tampil. Nanti selanjutnya di halaman berikutnya. Nah, ini adalah tampilan judul posting baru. Ini adalah posting pertama kita.
Nah, tampilannya seperti ini. Ini judul, tadi ini quote, terus ini paragraf. Nah, terus bagaimana cara untuk memasukkan image atau gambar pada posting kita? Ada dua metode untuk memasukkan image. Yang pertama, di sebelah sidebar kanan ini ada post dan blog. Blog ini adalah misalnya ini nih, di judul ini, blog ini adalah informasi dari judul. Kita misalnya ingin merubah pada bagian judul, atau ini, nah ini yang paragraf deh. Nah, ini ada informasi mengenai color, warna teksnya, backgroundnya. Misalnya warna teksnya kita ingin membuat jadi orange atau pink, nah misalnya seperti ini, maka otomatis paragraf yang kita pilih ini warnanya, terus teksnya jadi orange. Atau misalnya ini kita ingin bikin jadi putih, backgroundnya hitam misalnya kan, atau backgroundnya gini lah, bisa juga seperti ini. Jadi di sini ada post dan blog. Ini kalau post ini informasi mengenai keseluruhan posting kita. Nah, untuk menambahkan gambar, kita ingin memasukkan gambar di antara paragraf, sama seperti ini. Jadi langsung saja choose a block, kita pilih saja image, upload. Nah, misalnya ini ya. Ya, maka gambar di antara paragraf. Yang kedua adalah kita pilih post, yaitu gambar thumbnail. Nah, jadi gambar di dalam posting dan gambar thumbnail, apa bedanya? Kita update dulu. Ya, kita refresh. Nah, gambar yang di dalam paragraf ini gambar thumbnail itu adalah gambar yang akan tampil pada list posting kita yang di website itu. Nanti ini list posting kita, atau recent post terbaru. Nah, di sini nanti gambarnya yang akan kita tampilkan di recent post kita ini adalah gambar thumbnail. Nah, untuk membuat gambar thumbnail, kita kembali ke sidebar sebelah kanan ini, ada post dan blog. Kita pilih yang post. Nah, di sini post ini ada beberapa pilihan, permalink, kategori, fitur image dan sebagainya lah. Ini adalah fitur image untuk membuat gambar thumbnail. Set fitur image. Misalnya kita ingin upload file gambar baru, bisa pilih langsung seperti ini, di upload langsung. Nah, ini adalah fitur image-nya. Kita refresh. Nah, otomatis di sini di beranda kita di recent post ini udah tampil fitur image. Tapi misalnya kalian tidak ingin menggunakan fitur image, bisa kalian hapus di sini, remove fitur image. Nah, misalnya kita ingin remove fitur image. Nah, saya ulang lagi ya. Terus selanjutnya di sini di ketika kita add media atau image gambar. Nah, di sini ada pilihan upload atau media library. Upload itu tujuannya kalau kita ingin upload gambar baru dari perangkat kita. Nah, media library ini adalah gambar-gambar yang sudah kita pernah upload sebelumnya. Misalnya ini, saya ingin menampilkan pada fitur image adalah gambar yang pernah saya upload sebelumnya misalnya. Nah, supaya kita tidak dua kali upload. Nah, di sini kita update, otomatis gambarnya akan berubah. Nah, baik, kita sudah berhasil melakukan posting berupa teks dan gambar. Terus bagaimana jika kita ingin melakukan posting berupa video?
Nah, di sini kita akan letakkan video di bagian bawah ya. Sama seperti tadi, kita pilih saja di sini. Oh, tidak ada ya video ya. Sini video. Nah, video ini ada pilihannya, ini YouTube atau embed from media library. Nah, kita akan yang pertama ini. Nah, video embed ini, jadi kita upload video di dari perangkat kita. Nah, misalnya ini saya akan upload video ini. Oh, di sini ternyata ada maksimum size dari hosting kita atau mungkin dari WordPress kita ya. Nah, jadi seperti saya tidak bahas itu, tapi kita skip aja. Jadi untuk upload video caranya seperti itu. Cuman memang saya juga tidak merekomendasikan meletakkan video di website kita, kecuali kalau teman-teman memang memiliki server yang khusus untuk video streaming, tidak masalah. Nah, untuk mengatasi cara itu, jadi kita hapus dulu ya. Nah, untuk mengatasinya kita upload videonya di YouTube, lalu kita upload videonya di kita letakkan lalu kita pilih YouTube di sini sebelah kanan tadi. Nah, kita pilih videonya, misalnya video yang ingin kita tampilkan ini, misalnya ini video yang ingin kita tampilkan. Kita copy, pastekan URL-nya. Oke, update. Maka video posting pertama kita ya. Nah, selanjutnya kita bisa memanfaatkan, jadi di WordPress editor ini kita bisa memanfaatkan semua yang ini menu-menu WordPress editor. Nah, sekarang kita akan melakukan posting kedua dengan menggunakan Classic Editor. Perbedaan menggunakan Classic Editor dan WordPress Editor, kalau WordPress Editor itu kita lebih bebas untuk mengeksplor tiap postingan kita ya. Nah, kalau Classic Editor itu memang lebih terbatas, tapi menurut saya lebih nyaman menggunakan Classic Editor karena misalnya nih yang mengelola website kita itu ada tim redaktur dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu menjelaskan bagaimana cara melakukan posting di WordPress Editor pada tim kita. Karena kalau Classic Editor itu sudah sangat umum, itu menggunakan WYSIWYG ya. Kalau kita mau ya sama seperti email dan sebagainya, rata-rata WYSIWYG itu sudah sangat familiar. Nah, apa itu WYSIWYG? Ya, kita coba langsung nyalakan. Nah, kita aktifkan Classic Editor, setting. Ya, kita langsung saja ke post add new. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan Classic Editor. Jadi untuk melakukan posting di Classic Editor ini sangat lebih terbatas ya. Kita tidak bisa sebebas menggunakan WordPress Editor. Tapi menggunakan Classic Editor itu sangat simple kali. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan lebih cepat ya. Misalnya ini kita ingin ini adalah tampilan dari Classic Editor, judul WordPress judul posting baru 2.
Nah, selanjutnya kita isi kontennya. Tinggal kita isi konten di sini, paragrafnya kita ketikkan kontennya, publish. Nah, ini adalah tampilannya ya, sama saja sebenarnya outputnya. Nah, selanjutnya untuk membuat gambar thumbnail, kita bisa di sebelah sidebar kanan. Di sini ada publish, kategori, terus tag, misalnya set fitur image. Kita pilih ini fitur image-nya. Nah, sama. Selanjutnya jika ingin menyelipkan gambar di antara paragraf, sama kita ketik saja, kita arahkan ke tengah paragrafnya yang ingin kita pasang gambar. Add media di sini ya, sorry. Di kanan atas ada add media. Jadi kita letakkan di sini, nanti akan tampil di antara paragraf ini, Ornanequam, di bawah Ornanequam ini. Lalu add media. Kita pilih gambarnya, bisa upload atau media seperti tadi saya jelaskan, media libraries, karena saya biar supaya tidak upload lagi, saya akan menggunakan gambar yang sudah ada. Nah, ini dia. Otomatis di sini ini adalah judul dari nama file saya. Kalau misalnya teman-teman ingin memberikan informasi tentang gambar teman-teman, ini gambar orang kerja. Ya, ini kita sudah upload gambar di antara paragraf. Dan untuk kalau kita lihat di sini tampilannya, ini kan ukuran gambarnya terlalu kecil nih. Nah, untuk merubah tampilan gambar di sini ada pilihan. Kita klik saja di gambarnya, ada pilihan align left, left center. Jadi bisa center kanan, center kiri, bisa merubah posisinya, misalnya align left seperti ini. Cuman kalau untuk saat ini saya tidak merekomendasikan untuk meletakkan gambar di sebelah kiri teks atau kanan teks. Jadi kalau untuk sekarang itu lebih cocoknya di tengah seperti ini ya. Kenapa? Karena sekarang kita banyak menggunakan perangkat mobile dan jadi tampilannya cenderung tidak rapi. Misalnya seperti ini ya, light left. Nah, bahkan di template 2020 itu pun bisa meleset seperti ini gambarnya ya. Memang sekarang cenderung menggunakan gambar di tengah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal tentukan saja ukurannya nih ya. Misalnya ini ukurannya kita bikin ulang. Nah, untuk merubah ukuran gambarnya kita diklik, di edit. Nah, bisa pakai large atau full size. Large saja ya biar gak terlalu berat. Nah, seperti ini gambarnya jadi full. Jadi tampilannya lebih rapi untuk di perangkat manapun. Oke, kita sudah berhasil melakukan ini ya, posting di Classic Editor dalam bentuk teks dan gambar. Sekarang tadi yang video kita belum coba ya. Nah, yang video di Classic Editor ini sepertinya tidak support untuk melakukan posting video melalui kita upload video lalu kita letakkan. Bisa, tapi menggunakan kita perlu membuat file embed dalam bentuk HTML. Nah, misalnya jadi kita gini, misalnya kita mau video dari YouTube. Nah, ini video yang akan kita posting dari YouTube itu seperti ini, file embed. Kita bagikan, terus kita sematkan. Nah, ini adalah file video. Kita salin file video, script iframe-nya, bukan embed ternyata rupanya. Nah, misalnya kita ingin meletakkan di bawah paragraf. Nah, kita klik saja di sini, terus di bagian kanan pada Classic Editor, kanan atas Classic Editor ini ada pilihan visual atau teks. Teks ini, nah, teks ini dia berupa script.
Nah, kita pastekan saja iframe tadi, script iframe tadi. Terus kita kembalikan ke visual. Ini video kita. Kita lihat tampilannya. Ini tampilan posting video. Ini metode pertama, atau dengan cara kita hapus dulu ya, atau nggak apa-apa deh. Atau dengan cara kita add media. Di sini video playlist, kita pilih di bagian kiri video playlist. Upload video media. Tadi kita upload, ternyata website yang saya buat ini tidak bisa mengupload video dalam ukuran besar. Jadi di sini langsung saja media, tidak ada ya, fitur image insert, add media. Ya, cara untuk di Classic Editor, cara untuk melakukan posting video dari YouTube memang caranya seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada cara lain, bisa tulis di komen ya. Kita update. Nah, lalu kita lihat di bagian homepage-nya. Nah, di sini posting yang baru ini adalah menggunakan Classic Editor. Ini yang menggunakan WordPress Editor. Jadi teman-teman lebih nyaman mana, menggunakan Classic Editor atau WordPress Editor? Baik, untuk video ketiga saya hanya membahas bagian itu saja, untuk membuat other construction, terus juga bagaimana melakukan posting melalui WordPress. Ya, nanti pada video keempat kita langsung membuat tampilan website kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Sarjana Psikologi.